Halo, halo, dengar suara gue nggak? Thank you, Fir. Sabar ya, sedang mengetik topik. Hai, Ibu Queen Bee. Oke. Halo semuanya yang baru join, selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke. Halo semuanya. Thank you udah join. Oke, sambil aku ketik topiknya hari ini. Topiknya hari ini adalah side hustle di kala pandemik. Perkenalkan, nama aku Nora. Aku di sini mewakili Setrum Show. Ya, dan kita di Setrum Show itu aku sebagai Miss Justice. Mungkin banyak yang belum tahu ya Setrum Show itu apa. Setrum Show itu kita adalah channel YouTube yang memberikan edukasi terkait masalah-masalah hukum yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu, kepo, bisa banget lihat YouTube kita di Setrum Show. Kita udah ada 12 episode dan topiknya tuh menarik semua guys. Kamu bisa lihat di situ berbagai macam topik, juga intinya mengenai edukasi hukum ya. Terus di situ juga kita memberikan solusi-solusi mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita di episode kedua IG Live kali ini ya di Setrum Show, kita mau invite Destriana, bintang tamu kita ada 3. Salah satunya adalah Destriana. Dia tuh Star Crown Leader HDI, terus juga founder of House Perempuan, dan dosen di Al-Azhar Universitas. Gila ya, aktif banget ya Bun. Nah, yang kedua bintang tamu kita yaitu Winona Willy. Pasti banyak nih fans-fansnya Winona Willy nih yang join di sini. Nah, ya Winona Willy itu influencer. Dia juga seorang lawyer di law firm di ibu kota. Nama law firmnya itu Jivo Law Firm. Masih muda, udah jadi lawyer, influencer juga. Aduh, keren banget gak sih? Pasti kalian pengen tahu banget aktivitas yang Winona lakukan sehari-harinya dengan melakukan
job yang gak cuma sebagai lawyer aja, tapi dia juga sebagai influencer. Terus yang ketiga, bintang tamu kita yaitu Angel Rumonder. Angel Rumonder itu adalah salah satu founder dan managing partner di G-Follow Firm. Nah, nanti aku nggak cuma mau sharing ke kalian mengenai side hustle itu apa dan tips-tipsnya itu gimana, tapi dari sisi pandangan hukum juga kita akan belajar bareng-bareng di sini dan akan ngobrol langsung dengan narasumbernya. Nanti Kak Angel bakal sharing gimana sih mengenai kontrak kerja, kontrak bisnis. Jadi kita nggak buta-buta banget ya guys. Oke deh, supaya tidak banyak berbasa-basi dan lama-lama ya, aku akan coba invite mereka sekarang. Sebentar ya. Angel belum join, Angel. Hai. Halo Miss Justice. Halo. Halo Nona. Hai Kak Destri, hai Miss Justice. Betul. Sorry ya, Terima kasih. kita memakai Terima kasih. kostum-kostum ala Miss Justice. Jadi ya udah, aku jadi manusia biasa. Oke, baik. Oke, aku lagi nunggu Angel nih untuk join. Wah, luar biasa ya, crowd kita ada 16 juta orang yang join dari seluruh dunia. Oke, wow, bener bertambah terus ya. Iya, Bertambah kayaknya terus. kepo Luar banget biasa. perhatian nih. Boleh. Miss Justice, aku mau Yes. dong memperkenalkan diri Oh, dulu iya, lagi, boleh nggak? boleh. Oke. Soalnya Halo. mungkin ini, hai. Angel. Halo Kak Angel. Hai Mbak Angel. Hai, Boleh cewek-cewek kenalkan diri dong, cantik. satu dari Destri. Iya, boleh ya aku memperkenalkan diri dulu. Soalnya ini kan pasti ada yang dari followersnya Setrum, ada yang dari followersnya Nona, ada yang dari followersnya Angel. Terus aku juga nanti kok tiba-tiba Destri live gitu. Ini sama siapa gitu kan. Nah, aku memperkenalkan diri dulu. Halo, selamat siang. Aku Destriana. Saya sekarang sedang menjalani yang tadinya side hustle terus menjadi pekerjaan full time-nya gitu. Terus saya itu seorang dosen juga, founder dari sebuah yayasan namanya House of Perempuan. Nah, aku mau jelasin dulu bagi followers aku, mungkin ada yang nonton di sini. Jadi Setrum Show itu adalah sebuah channel YouTube mengenai apa, Miss Justice? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, kita channel YouTube mengenai hukum, edukasi hukum. Jadi di sini durasi kita nggak panjang ya, durasi kita sekitar 1 sampai 15 menit. Jadi itu ada masalah hukum yang akan share sesuai topik yang kita. Juga ada solusinya pastinya, dan kita mengundang expert-expert hukum yang pakar di bidang. Oke, jadi bidang hukum tapi dibahasnya kocak gitu ya. Aku udah pernah nonton Ya. sih. Yo. Ya. Oke. Oke, sekarang giliran aku ya. Aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Winona Willy. Aku sekarang bekerja di G-Follow Firm. Aku jadi salah satu associate di sana. Dan selama pandemi ini aku menjalankan side hustle menjadi influencer. Udah, itu aja. Luar biasa. Luar biasa. Kamu umurnya berapa sih, Non? Aku 23. Wah, gila, luar biasa banget kan. 23 tahun udah jadi Umuran ya. influencer pekerjaan. Oke, berikutnya Kak Angel.
Hai teman-teman, namaku Angel Rumondor. Aku corporate, ya Indonesian corporate lawyer, juga managing partner di Jivo Law Firm. Bareng-bareng Nona kita satu tim. Aku juga pribadi adalah produser dari Setrum Show, seru tentang ranah hukum. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita @setrum show. Di situ ada seriesnya kita, edukasi lengkap mengenai hukum yang dikemasnya nggak ngebosenin lah gitu. Jadi maksudnya nggak, bukan kan sering banget edukasi hukum sifatnya bentuknya webinar atau apa gitu. Ini tapi kita masukin ada sitkom komedinya gitu. Salah satu bintangnya Miss Justice, Kakak Nora yang hadir di sini. Thank you ya buat kehadirannya Kak Destri sama Nona. Iya, terima Iya, kasih Mbak sudah Angel. diundang. Oke, thank you banget nih. Sekarang teman-teman udah pada tahu ya, masing-masing bintang tamu kita. Terus nih, apa namanya, di masa pandemi ini nih, kita tuh udah 1,5 tahun ya mengalami masa pandemi dan WFH. Terus mungkin banyak yang struggle karena gajinya di-cut, atau mungkin uh, jobless jadinya. Pokoknya sedih banget. Tapi di sini aku mau share sama teman-teman mengenai side hustle atau side job, which is halal pastinya. Mungkin kalau buat yang terus kedengarannya, aduh gimana ya, gue bisa nggak sih nih, boleh nggak sih punya side job? Jangan sedih, bisa. Tapi tetap apa ya, kita mengikuti aturan di kantor juga, jam kantor maksudnya. Kita nggak mencuri jam kantor kita untuk side job gitu. Pokoknya masih bisa tetap aman ya, Des ya. Ya, betul. Nah, oke. Aku mau tanya nih sama Destri. Boleh? Kan kamu kan tahun lalu itu rela resign akhirnya demi fokus kepada bisnis yang awalnya tuh side job kamu. Kan? Benar. Nah, Betul. bener nggak sih? Apa namanya? Apa sih yang mendasari dan kenapa kamu bisa mengambil keputusan itu? Kan side job itu orang pasti pesimis ya. Masa sih side job, gara-gara side job gue harus tinggal ke gue? Apakah pendapatan yang gue dapat side job gue itu bisa jadi pendapatan gue? Nah, bisa boleh di-share, temen Des? Boleh dong, dengan senang hati, Miss Justice. Jadi, nah ini boleh ya, mungkin ada yang belum tahu teman-teman yang nonton di sini. Sebetulnya tadinya saya itu justru malahan satu kantor sama Miss Justice, sama Angel, dan satu gedung juga sama Nona. Jadi kita memang kenal sebetulnya. Jadi bakalan seru, mungkin ada inside jokes. Nanti kalau nggak ngerti boleh tanya juga. Nah, jawaban dari pertanyaan Miss Justice itu adalah benar banget, aku tadinya selama 8 tahun selalu bekerja di kantor. Jadi ini adalah side hustle aku pertama kali yang sampai aku akhirnya berani resign dari kantor karena side hustle gitu. Kenapa? Satu, yang pertama pastinya jauh-jauh lebih menghasilkan. Sama di kala pandemi pertama kali strikes itu kayaknya di bulan kedua kita dipotong gajinya sebanyak 50%. Terus kemudian dinaikkan, maksudnya dikembalikan lagi jadi 70%. Di saat yang sama juga side hustle yang saya kerjakan itu adalah MLM HDI, kalau yang tahu ada Clover Honey ya. Nah itu sedang naik, increasing. Tapi waktu itu tidak terbuai juga dari hanya satu waktu itu. Yang saya lakukan itu adalah ngelihat grafik dan kemungkinan dari penurunan atau kenaikan dari ya seluruh industrinya itu tuh seperti apa. Dan karena itu adalah industri kesehatan, yang pastinya sekarang semua orang tuh udah shifting juga, butuh banget sekarang suplemen, multivitamin itu sudah menjadi essential. Itulah yang satu mendasari saya akhirnya berani resign gitu. Jadi 3P-nya kelihatan, produk, perusahaan, sama bisnis plan-nya. Jadi akhirnya berani resign tuh gara-gara itu juga. Luar biasa ya, dapat semuanya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, tapi
Asik banget nih kita dapat ilmu juga dari Destri. Tuh, Ya, Iya Kak, thank you Kak. nggak cuma nyobain side job, tapi maksudnya MLM kan orang masih pasti, aduh males banget deh gue kayak merasa terganggu ya dengan MLM. ya, Konsep yang dari HD itu oke sih ya, kita tuh bisa banyak belajar, kita ngebantu orang juga gitu. Yang penting mau dan niat ya Des. benar. Tapi tadi aku mau apa ya, merevisi mungkin. Orang itu kenapa bisa skeptis sama MLM karena dulunya memang ada bad image atau kita itu tuh alien. Sebetulnya orang-orang yang sama kayak saya waktu pertama kali, sama kayak aku pas pertama kali join HDI, join MLM yang si side hustle itu, aku tuh nggak mau, reluctant untuk mencoba lebih dalam lagi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang baru dan yang pernah aku dengar itu tuh jelek-jeleknya. Tapi pas ditanya, Destri emang udah pernah ikut MLM sebelumnya? Ups, belum. Nah, itu dia. Kita tuh punya, apa namanya, kayak ketidaktahuan itu yang membuat akhirnya kita merasa asing. Pas udah nyemplung, bener banget kata Nora, yang istilahnya menjadi sukses, berhasilnya tuh nggak cuma dari sisi keuangan ya, tapi dari kesehatannya juga, dari sisi pengembangan diri juga. Itu nggak cuma aku pribadi, tapi aku melihat banyak banget orang yang jadi jauh lebih sejahtera karena ikut si side hustle-nya ini gitu. Bener banget, luar biasa. Em, Terus lo 1,5 tahun ini ya Des ya, gue pengen banget ya Des lo share awal lo join pada pandemi tahun kemarin tuh, which is di awal-awal ya, April ya Des. Awal ya April, benar, benar. Iya, gue Ya. pengen lo biar pada ini nih, biar pada terkaget-kaget nih penonton. Lo Iya Kak, selama kita 6 juga bulan mau tahu. karir lo di itu 6 bulan. Bocorin, Des. Yes, cepet. Yes. Apanya yang mau dibocorin? Ya dari lo dapat downline berapa, lo dapat Oke. apa? Oke. Nah, mungkin banyak yang orang nggak tahu dan ngiranya tuh, jadi gini, sekarang tuh tadi Nora menyebutkan status qualify aku itu namanya Star Crown ya. Star Crown Leader di HDI itu tadinya itu bisa dicapai posisi itu tuh dalam waktu kayak 11 tahun, berapa belas, 18 tahun gitu. Nah, sampai 2 tahun yang lalu ada yang namanya Selvina Kusyamin itu menduduki posisi itu tuh dalam waktu 2 tahun. Nah, Destriana menduduki posisi itu dalam waktu 5 bulan. Jadi 5 bulan ini kenapa bisa kejadian? Satu, adanya era digital yang memudahkan. Ini sekarang kalau dulu aku mau ngobrol sama banyak orang berarti kita harus nyewa tempat, datang ke tempatnya. Tapi sekarang kita di Instagram semua bisa langsung ketemu sama Miss Justice, Nona, sama Angel. 49 orang nonton gitu kan. Itu satu. Jadi aku memiliki percepatan dari sisi apa namanya, virtualnya gitulah ya, dari digital gitu, digital way. 2, kalau misalnya ditanya pendapatan, nah ini orang kadang-kadang dipikir, nanti tuh aku suka nge-share emang di sosial media aku tuh dapetnya berapa. Kenapa? Karena masih banyak orang yang berpikir bahwa yang ditransfer itu tuh halu, atau enggak itu kan omset keseluruhan, itu kan apa? Tidak, yang ditransfer itu beneran nominalnya, tapi aku memulai bisnis ini dari pendapatan aku 37.000 rupiah. Aku udah yakin sama produknya, sama perusahaannya, karena waktu itu produknya bagus, nyampe, terus poinnya nyampe, sistem pendidikannya bagus, sampai di awal tahun ini aku resign, terus pendapatannya itu sekarang ya di angka depannya 6. Wow, Berapa digit Kepo tuh, Kak? banget. Ya. dikit. 3 digit, guys. Ya, Hustle-nya. pantes jadi pendapatan utama lo ya Des ya. Iya. Makanya lo, Benar. oke, Seperti itu menarik kan. Apa namanya? Jadi tuh kita di masa pandemi ini ya, walaupun kita WFH dan kita susah ketemu orang, sudah difasilitasi virtual meeting. Ini bener-bener harus kita gunakan sebaik-baiknya loh teman-teman. Kita bisa ngikutin jejak Destri. Awalnya tuh mungkin awalnya lo nggak yakin ya Des, sampai akhirnya lo bisa mencapai pencapaian lo saat ini gitu.
Jadi jangan Ya, pesimis ya teman-teman. Kalau mau coba MLM tuh sekarang mungkin MLM tuh ubah sedikit lah mindset MLM ya. Tapi Kak Jadi Destri, aku juga ngeliat Instagram Kak Destri kayaknya MLM-nya fun banget ya. Kayak ya rame gitu loh. Jadi benar. nggak ngerasa kayak kerja banget gitu. benar. Jadi salah satunya juga emang kayak community-nya gitu sih, yang di apa namanya, yang dibuat gitu kan. Bener nggak sih kalau misalnya kita kadang-kadang kerja ribet, temen kantornya nggak enak, rasanya pengen, ih Iya, iya, pengen resign gitu. Iya, iya, iya. apalagi yang aku cari di sini gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak, aduh bosnya nggak menyenangkan, kantornya nggak terlalu deket gitu misalnya, tapi teman-temannya tuh bener-bener kayak family itu kan. Nah di sini semuanya dapat, pendapatannya dapat, teman-temannya dapat, komunitinya dapat, sehatnya dapat gitu. Jadi makin banyak Seru yang betah banget. karena Dan Seru kemarin banget. di Des ke Bali ya. iya Itu sepertinya benar. teman-teman lo di HDI semua kan? Member Iya HDI betul semua. betul. Wah, luar biasa. Itu difasilitasi HDI Iya, jadi fasilitasi free. oleh grup, namanya. Jadi kita punya experimental learning gitu bareng ke sana. Jadi kita nggak pure happy happy, kita happy happy tapi masih diselipin sama experimental learningnya juga. Luar biasa. Aduh, teman-teman pengen banget nggak? Oke, Destri. Nah, Seru banget sekarang sih kelihatannya soalnya. Terus banyak banget lagi dapatnya. Menarik. luar biasa. Nah, aku mau tanya juga nih, Mak Nona, eh, kamu tuh kan masih muda banget ya Non, terus kamu aktif sebagai influencer juga, terus sekarang kamu jadi lawyer juga di platform itu tuh gampang loh ya membagi waktu dan gimana sih cara kamu maintain dua pekerjaan kamu itu Non? Hmm, oke. Sebenarnya Jivo ini adalah pekerjaan pertama aku. Aku baru lulus kan kemarin. Terus aku join di Jivo dan ternyata aku ngerasain kayak belajar banget di Jivo. Jadi Hmm, nggak ngerasa kayak kerja yang capek, yang ribet gitu. Nggak gitu. Jadi senang banget bisa join di Jivo. Tapi si influencer aku ini sebenarnya aku nggak bener-bener influencer gitu, ngerti gak sih Mbak? Karena aku udah kecemplung aja karena kakakku alhamdulillah artis gitu. Terus teman-temanku lagi banyak banget yang jadi influencer, jadi FOMO gitu. Aku FOMO, aku ikut-ikutan, terus aku juga suka fashion juga, jadi sekalian aja lah aku jadi jadi nggak ada influencer. Tapi nggak yang benar-benar kayak teman-teman aku yang ngonten every day gitu, atau enggak kayak weekdays mereka ngonten gitu. Aku enggak, aku cuma kayak kalau aku lagi pengen, aku lagi nggak ada kerjaan di kantor, weekend aku ngonten, aku influencer. Tapi kalau misalnya aku lagi banyak kerjaan dan aku ngerasa aku butuh istirahat, ya aku istirahat gitu. Dan gak semua job juga aku ambil di influencer oke oke gitu. oke. Emang cuma buat fun aja. Oh oke, fun tapi tetap Karena hasilkan uang ya, gitu kan ya. iya, alhamdulillahnya itu udah fun, nggak FOMO lagi, menghasilkan uang. Alhamdulillah sih ada jalannya. Amin. Aduh, luar biasa banget ya Non sharingnya. Nah, ini teman-teman nih, sorry kalau mau ada yang tanya, boleh banget ya, ketik aja di komen. Nanti aku bisa tanya langsung ke bintang. Oke, ngomong-ngomong soal konten kreator nih, Destri sama Nona kan pasti aktif banget di Instagram, posting-posting kerjaan kalian, supaya orang-orang tuh nggak berhenti tahu mengenai kalian dan pekerjaan. Pernah nggak sih kalian ada pengalaman menolak pekerjaan karena kontrak bisnis yang nggak sesuai dengan kesepakatan? Terus kayak ada unsur yang nggak menyenangkan. Ada nggak sih pengalaman kalian itu? Ada. Ada baru-baru ini aja kalau aku justru Miss Oke. Justice. Makanya pengen juga sih nanya ke Sis Angel gitu ya. Aku punya dua pertanyaan sebetulnya. Ini kan kita, Oke. karena gini,
ini kita sekarang lagi develop, maksudnya lagi berada di era yang 4.0, udah 5.0 sih, kita udah di era digital. Terus masih ada kontrak untuk endorse, apa namanya, payment endorser gitu, yang masih mengharuskan aku itu untuk tanda tangan materai, ditanda tangan, kirim lagi ke dia. Satu, menurut aku itu wasting time. Menurut aku ya, aku nggak tahu nih. Terus dua, apakah dengan adanya materai dan tidak adanya materai itu membuat suatu paper itu tidak menjadi legal gitu. Padahal kan kita udah apa namanya, udah sama-sama tahu, dan aku udah beberapa kali nih sama yang lain, dua-duanya tetap menjalankan itu gitu. Padahal kan sekarang semuanya bisa di era digital. Terus yang kedua, aku juga pernah sih diminta gini. Tadinya dia bilang hanya untuk story, dan story-nya itu tuh untuk dia repost aja. Ternyata dipakai di TikTok-nya, di TikTok account-nya dia gitu. Dan itu ya untungnya masih bisa minta di take down sih gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih Kak Angel dari segi Angel minta tanggapan Angel. legalnya? Nona juga Oke, bisa. aku langsung jawab ya. Satu-satu ya guys ya. Tenang. Ya. Pertanyaan Mungkin dari Kak hostnya Devi bisa dulu, catat ntar aku ada jawaban. dari Ntar aku ada Destri pertanyaan dulu. lagi. Siap. Nah, yang pertama itu kita mau ngebahas soal kenapa sih harus ada materai? Emang itu ngaruh gitu sama kontrak yang kamu bikin gitu. Sebenarnya itu kan pengertian awam gitu. Kalau nggak ada materai, nggak afdol gitu. Rasanya kan seringkali konsep itu kayak mitosnya tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya materai itu tidak menyebabkan bukan merupakan salah satu syarat dari sahnya perjanjian. Kalau misalnya teman-teman tahu, kita dulu ada yang namanya yang diwariskan sama Belanda, ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ diatur tuh yang hubungan antar individu gitu. Salah satunya adalah mengenai perjanjian. Nah, kalau yang perjanjian ini kita biasanya mengacu ke pasal ada namanya 1320. Di situ ada syarat subjektif sama syarat objektif. Nah, apa aja sih yang bikin perjanjian itu jadi sah? Satu, pasti sebab yang halal mengenai objek tertentu. Terus orang yang tanda tangan itu cakap hukum gitu atau dewasa dan nggak berada di bawah pengampuan. Kalau bawah pengampuan biasanya harus pakai wali gitu. Nah, terus satu lagi adanya kesepakatan gitu di antara para pihak. Nah, makanya ini sering banget nih di-argue sama orang. Namanya perjanjian nggak ada tulisannya loh, itu harus tertulis. Bahkan sebenarnya bisa banget perjanjian itu lisan aja. Tapi akan repot nantinya ketika kita mau membuktikan gitu. Membuktikan di pengadilan atau misalnya menunjukkan itu ke pihak ketiga karena si pihak ketiganya nggak hadir. Jadi kalau mau balik ke pertanyaannya, ada materai atau nggak ada materai itu tidak menjadikan kontrak itu nggak sah. Jadi materai itu lebih sifatnya kita bayar pajak ke negara gitu. Nah, seringkali mungkin bisa ditanya gitu, kalau misalnya memang itu kan biasanya kan SOP atau misalnya comfortnya orang, bisa ditanya juga boleh nggak kita tanda tangannya ini dulu aja, maksudnya nggak perlu materai dulu, nanti kalau misalnya dibutuhkan untuk pembuktian biasanya kita bisa bawa ke kantor pos dinas segel yang fungsinya adalah sebagai penggantinya materai gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai apa tadi, misalnya ada konten gitu yang dipakai sama orang apa gimana kan. Iya, aku juga sering banget tuh Mbak kayak gitu. Oke, sebenarnya namanya konten itu ketika kamu bikin konten gitu atau misalnya cerita sebelum kamu post itu kan ada hak ciptanya. Nah, hak ciptanya itu biasanya tuh lahir ketika kamu bikin itu. Cuma memang seringkali orang mengabaikan, gue nggak mau daftarin gitu, nggak mau daftarin hak ciptanya apa segala macam. Akhirnya nanti kalau udah ada masalah, akhirnya semuanya ngaku-ngaku ini punya siapa gitu. Terus kalau misalnya kita nggak punya dasar hukum buat klaim itu biasanya sering banget diakuin sama orang. Nah, kenapa? Makanya kita harus banget kayak udah mulai melek nih sama hukum gitu. Ada perlindungan yang namanya hak kekayaan intelektual. Kalau misalnya kamu punya karya yang original asalnya memang dari kamu, bisa dibuktikan. Nah, itu bisa banget didaftarin hak ciptanya. Jadi misalnya ada satu kali ada orang yang pakai gitu, terus misalnya tanpa izin kalian,
kalian bisa banget klaim itu gitu, apapun bentuknya lah gitu. Jadi apakah kita minta royaltinya atau misalnya kalau ini kan lo ngambil untung gitu dari konten gue, kita komersialnya gimana nih? Itu bisa diklaim kayak gitu. Malah Pak apa namanya yang paling ekstrimnya adalah ada waktu itu kejadian kayak brand IKEA gitu. Ada satu orang yang wah udah tahu nih IKEA mau masuk ke Indo gitu karena lagi booming banget di Asia. Ada loh yang buru-buru daftarin namanya IKEA gitu. Tonton pasti pernah denger gitu. Terus tiba-tiba IKEA-nya masuk, diklaim brek gitu karena berdasarkan hukum Indonesia yang didaftarin si pendaftar ini duluan gitu. Tapi tuh dia nggak salah karena yang kerennya adalah orang ini udah sadar dulu sama hukum, cuma mungkin motivasinya untuk memanfaatkan situasi atau gimana kita nggak tahu lah ya, itu urusannya mereka itu sih. Jadi mungkin teman-teman harus lebih aware aja untuk nggak ngentengin lagi dan berusaha selalu buat melek sama yang namanya hukum, karena setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada aspek hukumnya gitu. Setuju. Gimana? Bener nih. Walaupun ya Mbak, sebenarnya nggak semua orang aware, nggak semua orang tuh rajin gitu untuk yang ngedaftarin hal itu, tapi itu sebenarnya Iya. penting banget ya Mbak. Sebenarnya ya memang itu masih arguable ya. Kalau misalnya kadang soalnya kan gini, kalau di Indo itu kita selalu mintanya bukti, mana buktinya gitu, lu daftarin gitu. benar. Cuma sebenarnya hak ciptanya itu udah lahir ketika kamu create itu. Selama kamu bisa membuktikan kalau itu adalah original dari kamu yang create duluan, ya harusnya bisa di-challenge. Aku pribadi nggak bisa jelasin, oh itu bisa menang di pengadilan atau gimana. Itu memang semuanya tergantung sama situasi gitu. Karena memang namanya dunia hukum tetap nggak ada yang pasti. Tapi lebih baik kita belajar untuk mulai melindungi kepentingan kita dari sekarang. Iya, benar. Gitu. At least kita duluan yang maju gitu ya. Iya benar. Oke. Gitu. Kalau Ada lagi nggak yang mau ditanya? dari aku yang Ngobrol-ngobrol yang Nora, lain dong. Silakan. aku mau nanya juga nih. Jadi belum lama ini aku ada case sama teman-teman aku juga. Jadi ada orang yang bantuin kita untuk ngejualin kita lah gitu. Tapi ternyata orang itu bikin kontrak baru di luar kontrak yang lain gitu. Gimana ya ngomongnya? Dia Jadi naikin harga gitu. iya, dia naikin harga dan dia ganti kontraknya gitu. Terus aku mau nanya sih Mbak, sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, hukumannya tuh apa sih Mbak gitu? Punya berapa? Atau dia harus bayar gimana gitu? Karena sempat kayak parah banget gitu menurut aku. Nah, teman-teman nih, kita harus belajar nih. Kita ngomong yang simpel-simpel dulu lah ya, nggak usah jauh-jauh ngomongin hukuman apa segala macam. Kita ngomongin yang simpel dulu. Ketika kita bikin kontrak, kalian pastiin kalian baca proposal gitu. Terus benar-benar kalau misalnya memang bisa nanya-nanya gitu sama teman yang ngerti hukum atau yang lebih experience, itu lebih baik gitu, karena sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bisa banget di cover di kontrak. Misalnya kita pakein pasal eksklusivitas, atau misalnya kalau misalnya ada pengalihan terhadap perjanjian itu, harus dimasukin nih, harus ada persetujuan tertulis. Jadi kepentingan kita udah terprotek di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada situasi kayak gini, ya balik lagi, kalau misalnya aku pribadi kita tim Jivo tuh selalu kayak pokoknya kalau ada konflik, ada sengketa apapun, kita coba selesaikan itu secara musyawarah gitu. Biasanya gugatan perdata atau laporan pidana atau aduan pidana itu adalah kayak option terakhir lah gitu. Memang selalu ada aspek yang bisa diadukan ke sana. Cuma seberapa besar effort yang dikeluarin, apakah sesuai dengan yang dikerjakan gitu, yang kerugian yang kita alamin. Misalnya kayak, ruginya 5 juta, kira-kira tindakan hukum apa nih yang mau dikerjain di sini? Kenapa nggak kita musyawarah aja dulu gitu? Atau misalnya kalau misalnya orangnya tambeng nih, ya udah deh kita somasi dulu gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin dihukum apa, ya bisa aja, apa aja kamu bisa masukin. Kalau gugatan perdata misalnya dia one prestasi, kalau memang ada pelanggaran di kontraknya, atau misalnya perbuatan melawan hukum gitu, nggak ada di kontrak tapi sebenarnya dia melanggar kayak
apa sih pokoknya melakukan sesuatu kayak misalnya kaitannya masih sama pidana gitu, maksudnya kayak eh misalnya di sini kan kita bilang, ah ini dia nipu nih, pakai ini nih, kita mau dapat klaim secara, kita mau tuntut dia secara komersial. Nah itu biasanya lari ke perdata tuh. Nah kalau pidana tuh biasanya kan kita lapornya ke polisi gitu, tapi itu biasanya udah ekstrim banget lah. Dan kalau tingkat kerugiannya, tingkat kerugian ekonomisnya udah lumayan besar, dan orangnya itu merugikan banyak orang, biasanya kayak gitu tuh. Aku mau nanya dong dari Gitu. pertanyaan Nona kayak Mm, gitu, tapi jadi gini, mm, kan dia misalnya naruh harga misalnya satu, Nona mm, dibayarnya satu gitu kan, mm, tapi mm. ternyata dia nulisnya harganya 10 gitu misalnya. Nah, Iya, iya. emang itu nggak bisa dibilang kalau itu adalah apa namanya, manajemen fee ya, maksudnya walaupun keterlaluan sih banyak banget itu. Nah tapi kalau misalnya Mm, dia berlindung dengan oh ini kan manajemen fee, jadi kamu mm, kan kamu ke saya bayar satu, ini kan dengan apa namanya, eh, perusahaan yang berbeda, between you mm, and me, aku tetap bayar kamu kan satu, tapi mm, mm, dari mm. perusahaan ke perusahaannya si manajemen itu bayarnya 10, jadi 9 itu tuh buat ininya, maksudnya kayak manajemen fee-nya Manajemen gitu. Kalau fee. kayak gitu gimana? Paham sih, iya, iya. Maksudnya kan namanya kita dunia bisnis ya. Ya Mm-mm. itu sebenarnya kita win some lose some gitu. Misalnya, oh ternyata orang ini jago marketing gitu. Dia bisa naikin harganya setinggi itu, padahal harga modalnya yang dikasih sama kita cuma berapa. Kalau menurut aku pribadi sih ya sebenarnya sah-sah aja gitu. Jadi selama dia pasti biasanya kalau misalnya udah dealing, tetap kita harus balik ke etika bisnis gitu. So, di covernya di kontrak kita harus balik ke etika bisnisnya, kayak gimana nih kalau misalnya kita bawa ini ke pihak ketiga, kita mau jual harga segini atau gimana, itu sebenarnya urusannya si marketing ini, maksudnya si penjual ini ke orang yang lain gitu. Yang penting selama dia nggak melanggar perjanjian, dan si yang penyedia jasa atau misalnya kita si artisnya gitu bisa ngasih performance yang baik dari kontraknya. Jadi itu masalahnya bukan bukan ke hukum sih ya, tapi lebih ke etika aja sih. Etika. Jadi memang harus ditekanin lagi uh, yang namanya itikat baik dalam bikin kontrak gitu. Jangan mau ini sendirilah. Jadi takutnya nanti malah jadi banyak konflik gitu. Cuma kalau hal ini sih itu balik ke masalah komersial sendiri gitu. Misalnya kalau tapi gue udah dikontrak setahun nih, gue ngasih harga segini, mau nggak mau gue perform gitu. Mau nggak mau biarin aja udah gitu, jalanin aja. Kalau memang ternyata dia bisa jual segitu, oh ternyata nanti ke depannya, oh ya udah nanti kita bisa naikin harganya. Jadi lebih evaluasinya ke sana sih. Ternyata gue yang salah kasih harga, itu kan bisa juga case-nya kayak gitu. Kalau di case aku, Kak, Mm-mm. ini lebih parah lagi. Ini diganti kontraknya. Jadi emang Oke. bener-bener dia niat nipunya. Oh Jadi jadi udah kontraknya pemalsuan ya. diganti. Iya, pemalsuan. Oh, Jadi kayak Mm-mm. gitulah. oke, oke. Jadi banyak Dan banget nih sekarang di dunia influencer, di teman-teman aku. Ternyata lagi Mm-mm. banyak juga yang ngalamin hal yang sama gitu loh. Mm-mm. dan terus mungkin aja itu bakalan jeopardize your image karena nanti next ada brand yang mau sama kamu bilangnya gila Nona mahal banget gitu ya. Iya, 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 Jadinya iya, iya. nggak, ya susah lagi cari yang lain. Anyways, aku sebelum lupa, ini kalau misalnya di sini teman-teman ada yang masih belum ngajak temennya, aku mau bagi-bagi hadiah di akhir acara. Jadi ini kan ada di kolom komen, terus ada tanda tanya, terus ada tanda panah ke atas kan. Nah teman-teman undang lagi teman-temannya yang belum masuk di sini supaya bisa belajar hukum tentang side hustle. Terus aku akan memberikan ini ada mouthwash, uh, Wow. mouthwash satu paket sama ini body lotionnya. Nah jadi di side Seru hustle banget. aku itu produknya salah satunya tuh ini ada yang mengandung propolisnya. Jadi bisa apa antibakteri. Terus ini Hmm. juga ada uh, ada green tea sama ada royal jelly-nya. Jadi teman-teman kalau yang belum ngajakin temennya boleh ajakin gabung di live kita. Nanti terakhir kita ada quiz ya Angel ya. Iya, iya, iya. Oke. Kode. Oke. Aku juga Betul. pakai HDI loh. Apa Aku samponya ya?
Iya. Sampo sama perokok Alex. Aku sih cocok banget ya karena aku emang suka banget nyari produk yang natural gitu, Yes. yang less resiko lah gitu. Tapi cocok banget udah sama HDI natural tapi kayak efeknya langsung. Terima kasih. Yang mau Aku mau join nanya. langsung nih, ada Iya, orangnya di boleh sini. langsung DM aku ya. Angel, aku mau nanya satu. Nah, berhubungan Boleh. dengan side hustle juga. Waktu Ya. yang minggu lalu, oh ya aku minta maaf dulu. Minggu lalu aku ada apa namanya? Ada ke apa sih namanya? Ada situasi yang akhirnya nggak bisa, jadi akhirnya diganti minggu ini. Terima kasih Setrum Show sudah mengundang aku lagi. Aku mau tanya sih, waktu itu di sempat ada yang bertanya dan ini menarik juga. Pertanyaannya itu adalah side hustle itu tuh sebetulnya dilindungi atau enggak oleh negara? Maksudnya kan aku menjalankannya MLM. Nah, apakah MLM itu dilindungi oleh negara? Karena dia kan nanyanya semua MLM, aku nggak tahu nih kalau MLM Ya, ya. itu tuh udah jelas kita memang tergabung di suatu asosiasi yang diakui oleh Indonesia, sama ada worldwide-nya juga, kayak forumnya gitu. Sama setiap kali kita mengikuti ini, kita tuh kasih KTP, terus ada klausul-klausul yang emang harus dibaca gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua MLM di Indonesia tuh pasti terlindungi oleh hukum yang ada di Indonesia? Soalnya itu leads kayaknya karena banyak yang tertipu gitu. Nah, sebetulnya gimana sih, Kak Angel? Nah, ini balik lagi ya. Ini sebenarnya topiknya masih saling terkait nih sama pertanyaan berikutnya. Kenapa? Karena kalau menurut aku pribadi yang memang udah udah terjun di dunia bisnis juga di Jivo sama Setrum, kita jangan lupa selalu buat background check gitu. Background check. Jadi dalam hal si MLM, jangan lupa juga background check mengenai legalitas dari si perusahaan atau siapapun pihak ketiga yang kerja sama-sama kita. Apakah misalnya perizinan yang dia punya itu udah di cover gitu, misalnya kayak bidang usahanya kan berarti perdagangan langsung ya. Nah itu kan berarti harus dicek tuh, ini peraturannya udah ini belum nih gitu. Pendirian perusahaannya udah didaftarin belum ke Menkumham, terus izin usahanya udah ada belum, oh pemegang sahamnya siapa gitu, pemegang sahamnya, terus kalau misalnya ternyata asing, oh di luar dia kiprahnya gimana. Kan sekarang kita udah difasilitasin banget nih sama Google ya. Jadi kita apa-apa juga bisa nanya sama Google, kayak mungkin kita bisa kayak cek namanya kayak Winona Willy gitu. Jadi automatically langsung tuh semuanya keluar. Jadi kayak gitu-gitu udah mulai mesti lebih kritis gitu. Jadi kita buat jangan sampai kita tergiur sama duitnya doang, terus nggak taunya dia legalitasnya nggak ada gitu. Atau misalnya memang praktek bisnisnya itu belum dikenal sama otoritas pemerintah Indonesia. Nah, seberapa besar resikonya dan segala macam itu juga harus diperhatiin kayak gitu sih paling penjelasannya. Kurang ada yang kurang clear. Jadi intinya sebetulnya tergantung. Nah, sama juga kayak misalnya tadi misalnya sama kayak tadi kalian kerjasama sama pihak ketiga, jangan lupa background check juga gitu. Jadi nggak mesti masalah si perusahaan MLM-nya juga, siapapun yang pihak ketiga yang kerjasama sama kita selalu coba lakukan background check. Itu sih tipsnya dari aku. Jadi kayak kita harus cek juga reputasinya gimana, performance-nya secara profesional gimana. Jadi covernya nggak cuma dari segi legalnya, tapi dari segi si subjek yang kerja sama-sama kita juga gitu. Oke. Thank you. Clear banget. Tapi ini ada juga nih pertanyaan dari viewers kita nih. Buat Kak Angel. Dari offwords.id. Dia tanya nih, kalau mengenai kontrak pegawai sih, di luar kontrak bisnis yang tadi kita bahas ya. Kalau kontrak pegawai, penting tidak kedua belah pihak harus kontraknya, atau kalau tidak ada kontrak tersebut dengan status hukumnya jika salah satu kontrak tidak dipegang salah satu belah pihak. Nah itu juga tuh orang sering banget tuh nganggep enteng yang judulnya nyimpen salinannya perjanjian. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, atau mungkin aku dulu sebelum aku ngerti hukum, aku juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi
jangan lupa tuh untuk pegang salinannya, karena memang balik lagi masalahnya selalu ke pembuktian. Kalau misalnya ada masalah di kemudian hari gitu, walaupun misalnya pembuktian ke pihak ketiga atau pembuktian ke pengadilan kalau misalnya memang ada konflik. Nah, atau apapun lah, kalau misalnya dalam hal kontrak kerja misalnya ada masalah nih nanti soal gaji atau THR atau cuti atau apapun yang terkait sama 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 apa ketenaga kerjaan. Kalau kamu nggak pegang kontraknya sekarang gimana, kamu mau klaim apa gitu. Jadi jangan ngentengin yang namanya dokumen pribadi gitu. Dokumen pribadi itu selalu harus banget kita pegang gitu di mana-mana. Jadi walaupun misalnya pun bukan original, kita punya salinannya, mungkin karena ada keadaan yang mendesak kita nggak bisa pegang originalnya, ya itu jangan sampai kayak gitu. Udah usahain tiap pihak yang tanda tangan itu pegang kontraknya gitu. Jadi kita kalau bisa ada apa-apa tahu kita mau kemana, karena kalau kontrak itu kan berlakunya undang-undang buat para pihak yang diatur di dalam kontrak itu gitu. Jadi tetap harus jangan disepelein banget ya. Pegawai kita jangan apa namanya? Jangan bodoh amat deh. Itu tuh serius banget kontrak pegawai. Kontrak apapun sih sebenarnya, sampai ke invoice apa Harus gitu kan, itu kan sebenarnya kan nggak semuanya kan apa namanya berdasarkan kontrak gitu, kadang cuma invoice doang atau cuma notes doang, atau misalnya kayak WA chat gitu, apa namanya, oh kita udah sepakat, oke Des jam segini kita beli ini kamu harga segini ya gitu, oke, nah udah langsung itu bisa jadi petunjuk juga, jadi salah Itu satu tapi itu bisa dilegalkan atau enggak? Dengan chat itu misalnya nanti suatu saat oh bisa dong. Bisa. Bisa dong, bisa dong. Kan Oh, itu bisa. kan Jadi kalau syarat sahnya perjanjian itu kan ketika, jadi masalahnya lebih ke gini aja sih, kekuatan pembuktiannya aja sekarang. Makanya itu biasanya nih kalau misalnya aku ada klien, jangan lupa capture chatnya ini, soalnya ini nggak ada kontraknya gitu, nggak ada buktinya. Biasanya aku capture tuh sampai ada tanggalnya. Jadi oke. Putus Oh lagi ya. coding. oke, sorry ya guys. Oke. Jadi biasanya aku tuh akan minta tuh capturean chatnya gitu. Kalau bisa ada tanggalnya, ada jamnya. Itu sebenarnya buat Oke. kalau salah satu alat bukti tuh dia jadi petunjuk biasanya gitu. Iya sih. Oh jadi iya juga ya. Apa namanya? Iya benar juga, karena kadang-kadang kalau misalnya yang aku lihat di TV-TV gitu ya kan, di TV-TV dengan bukti chat aja, misalnya kayak kasus korupsi atau segala macam, itu dari bukti chat aja itu udah bisa menggambarkan ininya ya, menggambarkan apa namanya, benar atau salahnya gitu, itu menjadi bukti. Berarti chat aja itu tuh bisa legal juga ya, karena ada kedua belah pihak yang apa namanya, menyatakan pendapatnya gitu ya. Sorry, saya tadi agak putus-putus. Gimana Kak Des? Terus aja. Oh, sorry. Jadi sebetulnya dari chat aja itu tuh kita bisa membuat itu sama dengan legal, karena kan aku suka ngeliat nih kayak di TV kasus korupsi, terus misalnya kayak perselingkuhan gitu kan, itu di meja pengadilan menjadi bukti. Berarti sebetulnya chat di WhatsApp itu tuh kuat, nggak harus tanda tangan materai apa segala macam gitu ya. Jadi gini, namanya alat bukti pengadilan itu kan harus ada dua nih. Jadi satu sama lain itu saling menguatkan. Jadi main kuat-kuatan pembuktian aja di pengadilan gitu loh. Tapi kalau misalnya ngomong soal terjadinya kontrak atau enggak, ketika ada kesepakatan di situ, misalnya gini chat, udah nyampe nih, udah memenuhi unsur 13-20 KUH Perdata, dia udah sepakat, terus orang yang bikin perjanjian itu udah dewasa, terus sebabnya yang diinin halal dan tentang objek perjanjian tertentu. Kalau itu udah chip, sebenarnya nggak perlu tanda tangan atau apapun, bahkan sebenarnya lisan pun itu kamu udah jadi perjanjian. Cuma masalahnya kan selalu pas di pembuktian. Gitu. Jadi misalnya kalaupun kamu udah punya bukti WA chat, alangkah lebih baiknya kalau kamu juga harus mulai aware, harus ada bukti yang lain juga. Bikin deh bukti hitam putihnya gitu. Soalnya kan makin banyak bukti yang
apa namanya yang mengarahkan untuk menyelesaikan masalah itu lebih bagus gitu. Kalau bukti-bukti janji manis itu masuknya kemana ya, Kak Angel ya? Kalau itu ke lebih ke ini ya, Gimana? kehidupan ya, kehidupan. Oke, itu beda ini ya, beda tema dari ini ya, maaf. Beda. Kalau Beda. janji manis nggak bisa dipegang, Kak. Oh, Biarpun ada bukti oke. capnya. Gimana? Ibu. Terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Sama-sama. Ada Masuk yang mau game ditanya dong, jawab Kak. ini? Ada lagi nih yang mau nanya nih soal side hustle nih. Mungkin Destri, mungkin kalian bertiga bisa jawab sih. Side hustle itu baiknya dimasukkan ke dalam CV kah? Apa kalau misalnya banyak side hustle, banyak banget side hustle-nya, itu boleh nggak sih? Kalau aku sih iya, karena misalnya salah satu aku kerja di kantor, tapi waktu itu misalnya aku megang Asian Games, terus aku megang eventnya AirAsia, aku boleh ya nyebutin merek ya. Maksudnya salah kayak brand-brand gede yang menurut aku itu malahan bisa meleverage CV aku juga, aku masukin gitu. Itu Kalau masuk aku side hustle. Aku sebagai apa namanya kayak event coordinator gitu kan, itu side hustle juga sih. Aku masukin. Masukin Kalau ya. Nona, kalau kalau aku nggak masukin karena menurut aku nggak nyambung gitu side hustle aku dengan pekerjaan aku. Waktu itu sebelum aku masuk Jivo kan aku sempat kirim CV ke law firm lain gitu kan. Ya. Nah, tapi side hustle aku dulu pas aku SMA tuh aku pernah main sinetron. Kayak nggak nyambung gitu. Jadi dan aku pernah Nggak kayak jadi mendukung ya, atlet nggak gitu. mendukung Iya. ya, pekerjaan yang lagi kamu apply ya. Mm-mm. Terus aku pernah berarti jadi tergantung ya. atlet gitu. Mm-mm. Atlet apa Nona? Kejuaraan. Badminton, Kak. Dulu aku SMP tuh main badminton. Nona jago banget loh. Waduh. Keren. Iya. Jadi kalau aku sendiri aku nggak masukin ke CV Iya, iya, iya. gitu. Berarti tergantung sama profesi kita ya. Udah, Iya. benar. Kalau nyambung ya. Juga Tapi gitu. kalau dari aku pribadi sih, aku biasanya aku masukin semuanya. Karena pada dasarnya semua bidang yang pernah kita pengalaman di situ itu akan saling mendukung karir kita ke depannya. Gitu. Misalnya kayak dulu waktu aku zaman kuliah apa namanya aku jadi manajemen basket. Masukin aja berarti nih orang udah biasa teamwork. Gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu tuh yang dinilai sama pemberi kerja biasanya. Dia biasa megang event nih kayak Kakak Destri gitu. Berarti dia udah biasa networking. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kayak setrum show nih masuk loh ke CV ku. Oke, aku juga nanti. Terlihat aktif ya, Bun. Bukan masalah terlihat aktif juga. Jadi kamu ketahuan apa namanya udah nguasain apa aja gitu dan udah biasa ngadepin banyak orang. Iya. Jadi Miss Justice itu ternyata suatu iya, jadi ada pemberi kerja yang ini loh, yang dilihatnya, wah gila nih orang networknya bagus juga gitu. Ada loh orang yang terima orang kerja karena network. Ada, Iya banyak. benar. Gitu. Wow. Ini pemberinya. Ada lagi gitu, yang nanya nih. aku Dari mau Vira. nanya lagi boleh nggak? Oke, siap. Aku suka Boleh bertanya dong. emang orangnya ya. Nah, ada juga ini pertanyaan, sebetulnya menyalahi atau enggak kontrak kerja itu kalau misalnya maksudnya sambilan gitu kan, tadinya side hustle. Nah, itu tuh sebetulnya menyalahi atau enggak sih gitu. Karena ada yang kayak, aduh aku kan masih kerja gitu, tapi ngelihat orang lain, loh kok ada orang lain yang bekerja sambil memiliki side hustle gitu. Kalau aku jawabannya simple sih. Kamu harus balik lagi ke kontrak kerjanya. Side hustle-nya kamu, satu itu kontrak kerja. Yang kedua, side hustle-nya halal apa enggak? Gitu. Ngerti kan? Ya, Kita kan nggak tahu ternyata side hustle-nya dia jualan ganja lagi jangan-jangan. Nggak, maksudnya selama itu nggak melanggar kontrak kerja, biasanya ya yang aku temuin
di kontrak kerja pada umumnya, biasanya yang penting bisnisnya itu tidak berkompetisi dengan main jobnya dia. Itu sih Iya. satu gitu. Apalagi kalau bisa saling mendukung, wah itu jadi malah nilai plus, biasanya gitu. Terus yang kedua yaitu berarti harus apa namanya, ya side jobnya itu selama itu masih halal dan tidak mengganggu pekerjaan utama, jadi tidak ada pasal yang dilanggar di kontrak kerja kamu, itu fine banget gitu. Jadi kalau misalnya eh, kayak misalnya Kak Destri gitu tadinya kan tim marketing gitu, tapi di sisi lain dia punya side hustle, tapi dikerjainnya pas weekend, itu juga nggak masalah sih menurut aku. Iya, iya, Pokoknya benar. balik lagi ke kontrak kerja lah, balik ke kontrak Benar. kerja sih. Sama ya jangan Masa lupa agak kulon dikit lah sama iya, sama yang pemberi kerjanya gitu. Jadi biar hubungannya juga enak. benar-benar. Jadi Gitu. boleh aja ya misalnya bekerjanya di bank, terus Mm-mm. punya side hustle bikin kue, ya ya udahlah ya, nggak apa-apa kan, pasti namanya juga Nggak apa-apa. mungkin hobi dan itu menghasilkan gitu ya. Ya, Tapi ya. benar sih, aku setuju sama Kak Angel, jangan sampai mengganggu waktu kerjanya juga ya, dan itu sebetulnya bisa dibuktikan juga. Nah ini mungkin ada halo yang ikut dari aku yang tadinya satu kantor sama Angel sama Nora, sampai sekarang di kantor masih berhubungan baik sama employer yang sebelumnya. Di sini juga ada Nona sama Angel yang sampai sekarang masih satu kantor, masih berhubungan baik juga. Berarti kan itu sama sekali nggak ada mengganggu gitu ya, istilahnya mengganggu apa namanya, perform satu sama lain gitu. Berarti yang penting kalau misalnya emang mau menjalankan dua-duanya harus tahu waktu aja gitu kali ya. Penting banget tuh. Jadi jangan sampai side hustle-nya perform banget, malah pekerjaan utamanya malah jadi ngaco gitu. Jangan sampai. Iya, itu harus hati-hati banget tuh. Gitu. Nanti malah reputasi kita gitu. Betul banget, betul banget. Nah, Harus ini tetap ada perform. satu pertanyaan nih dari viewers kita, Viral Hadar. Kalau aku bisnis sama kakak, lu nggak pakai kontrak kerja? Mungkin ini pertanyaannya ke Destri Bisnis apa tadi? atau ya Nona atau Angel kalau ada bisnis lain, setrum misalnya kan. Oke. Kalau dari aku, dari bisnis di HDI sendiri yang sedang aku jalani, itu lebih ada, bukan kontrak kerja ya, tapi apa namanya, apa sih namanya Angel, kalau misalnya kita Kontrak kerja sama. daftar, terus kayak ada bukan kontrak ya, kayak Agreement aja gitu. kayak agreement. Kontrak sama Kita agreement sama Kak? oke. Kayak kita memberikan informasi yang benar, terus tidak tergabung dengan asosiasi lain, akan menjaga apalah segala macam. Itu masuknya apa berarti? Kontrak kerja? Kontrak. Oke, ya udah berarti. Kontrak ya, kamu sebagai apa di situ? Kamu sebagai mitra bisnis. Tapi Kontrak itu mitra bisnis. masuknya langsung ke perusahaan gitu. Jadi bukan ke aku, tapi itu dari website perusahaan. Terus mereka tuh, ya saya bertanda tangan ini sebagai enterpriser gitu. Ya, kamu pegang kopinya nggak tapi? Kan Enggak. sekarang soalnya kan lagi, oke. Oh iya benar, term and condition ya namanya ya, apa sih? Term and condition gitu. Iya itu langsung ke perusahaan, itu udah nggak ada hubungannya lagi sama aku sih sebetulnya kalau kayak gitu. Nah, biasanya tuh setiap kita setuju sama terms and condition itu kan akan ada ininya, ada kopinya. Minta aja salinannya. Iya. Iya, masuk ke email sih. Jadi, nah iya, soalnya orang sering banget nih, biar cepet deh, yes gitu. Terus tiba-tiba nanti satu kali kena masalah, ih kan waktu itu kan kamu udah yes. Iya benar. Kayak misalnya kayak aku nih belajar ini pribadi, apa namanya, cuma pengalaman pribadi aja sih. Kayak polis asuransi gitu. Jangan lupa baca guys, emang itu tebel banget, tapi itu melindungi kepentingan kamu. Jangan lupa dibaca. Ntar tiba-tiba udah oke, yes, nggak taunya ada sesuatu yang nggak di cover, kita pusing sendiri. Jadi biasain baca apa yang kita setuju tentang ketentuan. Itu penting sekali. Baik. Gitu.
Sekarang bisa di-download Kak, term and condition-nya di HDI. Wah, terima kasih. Mantap. Jangan lupa dibaca, jangan cuma download doang. Ya, oke, jangan lupa dibaca guys. Terima kasih sudah menjawab. Aduh, banyak banget nih. Ini durasinya masih dapat ya? Masih, kita udah sejam, ya ampun, gak berasa. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait side hustle dan sisi dari hukum mengenai kerja kontrak bisnis. Kayaknya aku lihat udah mencakup semua ya. Cukup jelas banget. Dan juga Desri, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah terjawab dan mungkin juga terjawab juga ke teman-teman semua yang nonton saat ini. Oke, karena kita udah 1 jam nih. Sorry. Tadi lu mau ada ini ya, Des, apa namanya, kasih bagi-bagi hadiah tuh gimana? Oh iya, benar, bagi-bagi hadiah. Pertanyaannya boleh dari Belum Miss buat tutup nih. Justice. Iya, pertanyaannya boleh dari Miss Justice aja. Pertanyaannya Iya. itu general atau mengenai? Boleh, terserah Miss Justice aja. Aku kasih hadiahnya aja. Oke. Pertanyaannya adalah sharing pengalaman side hustle kalian yang paling menarik. Semenarik mungkin maksudnya. Oke. Jadi kalian sharing aja pengalaman kalian mengenai side hustle, side job kalian semenarik mungkin. Terus bisa kirim kemana, Des? Kalau apa via Setrum? Boleh via Setrum aja. Nanti Setrum yang umumin gitu ya. Oke, boleh. Nanti setelah ini kan aku akan save live videonya ya. Nanti mungkin bisa jawab aja di kolom komen di video live IG ini. Nggak usah terlalu panjang, singkat aja, ceritain pengalaman menarik kalian selama kalian menjalani hasil kalian. Dan apa namanya, nggak ada pedes ya. Mungkin dengan masih terkait ambil kerja juga, atau mereka juga nggak punya pekerjaan, hasilnya banyak, nggak cuma apapun itu lah ya, di share Boleh. aja. Nanti yang paling Miss- menarik dipilih sama Miss Justice. Iya, benar Miss Justice yang memilih. Oke. Oke. Jangan lupa ya follow Instagramnya Destri kalau yang kepo mengenai madu per HDI lah, HDI. atau mau langsung join, aduh, just langsung @Destriana ya, Des. Destri tuh orangnya helpful banget. Dia kalau kalian DM pasti dibalas langsung. Jadi kalau kalian tertarik banget pengen join, langsung aja DM Destri ya. Dan baru mau follow, silahkan. Udah Ya. kenal. Queen Bee. Thank you. Iya, thank you. Jangan lupa subscribe Semoga- di Setrum juga ya guys. Iya, Kita punya guys. YouTube channel. Iya. Jangan lupa follow Instagram Setrum Show, YouTube. YouTube-nya di subscribe, di like. ditonton dari episode 5 sampai 12. Pasti langsung pinter. Wow. Oh, dan jangan lupa follow TikTok Setrum. Oh, ya. Ada Miss Justice. Ada aku dan teman-teman aku host yang lain pastinya. Dan kita nggak akan stop di IG Live ini aja. Kita akan punya IG Live berikutnya. Jadi nanti tunggu aja info-info berikutnya. Oke, thank you banget Destri, Nona, Angel. Thank you juga buat Thank you, waktunya. Miss Miss Justice. Justice, Nona, Angel. Bener-bener Thank you, kasih Kak Destri. yang bener-bener berilmu, apa gimana ya, edukasinya tuh dapat banget, menarik banget. Jadi kita semua bisa apa namanya, bisa mikir tuh side hustle tuh ya enggak gitu. Kita coba lagi pandemi ini dari sisi hukumnya juga mengenai kontrak, semuanya cukup jelas banget. Jadi ada yang tadi belum tahu jadi tahu ya mengenai kontrak bisnis dan kontrak kerja. Thank you banget loh udah hadir di IG Live Setrum Show. Kalian atau ada mau pesan apa gitu dari Destri atau dari Adil? Dari mana? Udah dari aku, semangat kalau misalnya yang punya side hustle, tapi benar kata Angel, jangan pernah melupakan juga
dari sisi legalitasnya karena itu yang akan melindungi teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Tuh. Oke Kalau guys, dari salam sehat. Thank you udah join Setrum Show. Kan Dari Nona Nona, dari ngomong, Nona. Oh sorry, Non mau ngomong. Oh, kirain harus ngomong satu-satu, tapi kalau enggak nggak apa-apa. Iya tadi. Oke, ketika ngomong ya, Nona habis itu Angel. Oke. Miss Justice nggak sabar bagi-bagi hadiah soalnya. Kalau dari aku, semangat ngejalanin semuanya dari apa namanya job yang first job, main job, dan side hustle-nya juga semangat. Karena menurut aku ngejalanin 2 job itu fun. Yes. Nona energinya selalu banyak memang, luar biasa. Lagi muda kenapa ya sis? Masih muda. Ini semuanya muda-muda semua loh teman-teman. Iya. Kak Barwi masih 25 ya? Miss Justice, sorry. Oh, temen Di bawah Nona, temen aku SMA baru aku suka Miss tuh. Justice. Oh gitu Oh sih. iya bener. Dari Benjol dong sekarang. Dari aku apa ya? Ya itu sih paling teman-teman yang mau side hustle, misalnya apa namanya? Ya pasti harus yang terkait sama passionnya gitu. Jangan lupa apa namanya? Soalnya biasanya kalau misalnya kita kadang yang penting jualan gitu. Kadang ada hal-hal yang kita suka miss lah gitu. Jadi menurutku sih namanya side hustle itu jangan lupa satu perhatiin legalitasnya tadi ulangin, perhatiin kontraknya, lihat kamu kerja sama-sama siapa. Itu penting banget sama satu lagi jangan lupa jaga profesionalisme kamu. Gitu. Jadi kamu tetap perform di kantor atau di pekerjaan utama kamu atau di bisnis utama kamu, tapi di tempat lain juga kamu juga passionate dan bisa achieve juga di side hustle-nya gitu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang hukum, follow Follow Firm ya, kita bisa di kontak di situ. Jangan lupa. Suka banyak general knowledge juga loh. Tapi ya lebih banyak di Instagramnya Setrum lah kalau untuk yang awam, untuk teman-teman yang awam hukum gitu. Oke, thank you banget Angel. Thank you guys. Manfaat ya guys. Oke. Tuh calon pengantin adiknya Nikita Willy. Lancar-lancar sampai hari H, Nona, didoain. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman. Terima Sampai kasih. itu durasinya cuma 1 jam. Nggak terasa ya. Oke. Wait. Semuanya, bye. 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 Sehat selalu, teman-teman. Dadah. Bye-bye.